Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Partai politik mulai mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU Kota Padang. Pria tunawisma di Bukit Tinggi ditemukan meninggal dunia di emperan toko. Pasca Lebaran, angka perceraian di Pengadilan Agama Padang meningkat. Ang kurang membiasa lelo. Iya, Pak. Ha? Iya, Pak. Pangalariang. Ang itsanda jakap kian ado. Polisi terpaksa membekap Ucok dari belakang dengan kuat. Usai residivis ini ditangkap di dalam sebuah kolam di daerah Ulakarang, Pusat Kota Padang pada Rabu malam. Sebelumnya, sang residivis ini berupaya kabur di kegelapan malam saat polisi datang ke rumahnya. Ucok masuk ke kolam di belakang rumahnya dan bersembunyi dengan tenang. Langkah ini dilakukannya karena petugas yang datang tak dilengkapi dengan alat penerangan yang cukup. Namun dugaan Ucok salah besar. Petugas berhasil mencokoknya meski mencari Ucok menggunakan cahaya penerangan seadanya dari telepon genggam. Setelah tak berkutik, pria 37 tahun ini dibawa ke Mapolsek Batang Anai untuk pengembangan lebih lanjut. Tersangka ditangkap atas laporan seorang korban pada Maret lalu yang kehilangan sepeda motor di rumahnya di daerah Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dari pemeriksaan polisi, tersangka mengaku sepeda motor curiannya telah dijual ke daerah Sumatera Utara. Menurut catatan polisi, pelaku juga seorang residivis atas kasus yang sama dan baru keluar dari lembaga pemasyarakatan di Kota Pariaman beberapa bulan yang lalu. Kita langsung ke lokasi hari Rabu pukul 00.30 di Siriam Bandung beserta anggota, dan juga kita minta bantu dengan tim Kelewang Polresta Padang untuk menuju TKP mengamankan tersangka. Untuk pengembangan untuk barang bukti sudah dijual ke Sumatera Utara, lokasi Sibolga. Jadi kita langsung mengembangkan untuk pengejaran barang bukti. Kini, tersangka masih mendekam di sel tahanan Polsek Batang Anai. Petugas masih mengembangkan kasusnya dan mencari barang bukti hasil kejahatannya. Alfi melaporkan dari Padang. Sejumlah pengurus partai politik yang ada di Kota Padang sejak Kamis pagi mulai mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum yang terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji. Puluhan kader dan pengurus cabang dipandu sejumlah bujang gadih berpakaian adat Minang memasuki ruangan kantor KPU. Mereka menyerahkan daftar nama bakal calon anggota legislatif yang akan maju di pemilu 14 Februari nanti. 5 komisioner KPU Padang menerima berkas pendaftaran untuk diperiksa. Sejak tanggal 1 Mei lalu, KPU telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif. Namun baru di hari ke-11, pengurus partai mulai melakukan pendaftaran. Batas akhir pendaftaran caleg ini ditetapkan sampai tanggal 14 Mei ini, yang berarti tinggal 3 hari lagi. Sedangkan jumlah partai politik yang bakal ikut pemilu tahun ini berjumlah 18 partai politik. Pengajuan bakal calon hari ini itu harus dilengkapi dengan persetujuan DPP. Nah, jadi setelah partai politik tingkat kabupaten kota itu melakukan seleksi, nama-nama hasil seleksi itu dikirimkan kepada DPP untuk mendapatkan persetujuan. Tentu ini butuh waktu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk syarat bakal calon, ini kan jumlahnya juga tidak sedikit. Kemudian syarat-syarat ini juga perlu kita sesuaikan dengan prosedur yang berlaku di beberapa instansi. Karena satu partai politik
Proses pendaftaran memakan waktu 1 hingga 2 jam, tergantung kelengkapan dokumennya. Pendaftaran akan ditutup hari Minggu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Arset Kusnadi melaporkan dari Padang. Seorang pria lanjut usia ditemukan tidak bernyawa di depan toko di Jalan Soekarno-Hatta, kawasan Pasar Banto, pusat kota Bukit Tinggi pada Rabu malam. Jasadnya ditemukan dalam kondisi membungkuk, diduga baru selesai melaksanakan salat. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh pria yang diperkirakan berusia sekitar 60 tahun itu. Salah seorang saksi mata menuturkan, pria itu sudah lama berada di sekitar lokasi. Warga tidak mengetahui nama maupun alamatnya. Saksi awalnya curiga melihat korban tidak bergerak dan tidak menyahut saat dipanggil. Saat didekati, ternyata tubuh pria itu sudah dingin dan kaku. Pas saya bangunnya kan, Pak, Assalamualaikum, ya kan. Diamnya kan, itu sampai segini kan, 3 kali saya bangun. Sekali lagi kan, saya tengok lagi kan, Pak, saya goyang lagi kan, nggak ada lagi. Saya tenang lagi kan, di sini lagi. Sekali penasaran saya kan, saya tengok lagi kan, saya goyang lagi, Pak. Oh, panggil orang lewat kan. Hasil pemeriksaan, barang-barang dan bawaan pria tersebut tidak ditemukan satupun kartu identitas. Pria Malang ini diketahui sebagai tunawisma yang tinggal di emperan toko dengan cara berpindah-pindah. Identitas sampai saat ini masih belum ditemukan untuk kartu identitas atau segala macamnya. Tapi menurut informasi dari warga sekitar, juga orang ini atau jenazah ini merupakan tunawisma. Ya, sudah ditangani oleh pihak berwajib, oleh rekan-rekan dari PMI dan pihak kepolisian dari Inafis. Dan barusan kita lihat sudah dievakuasi ke PMI atau rumah sakit terdekat. Personil Dinas Pemadam langsung menelusuri ke lokasi tersebut dan mayat tersebut dibawa ke rumah sakit umum daerah karena mayat tersebut tidak memiliki identitas, maka dititipkan sementara di rumah sakit ini. Dan kami tadi bersama tim Inafis juga melihat mayat tersebut. Belum diketahui penyebab pasti meninggalnya pria tua ini. Jasadnya kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Bukit Tinggi menunggu pihak keluarga menjemputnya. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Angka perceraian meningkat hingga hampir 2 kali lipat di Kota Padang. Kepala Pengadilan Agama mengatakan, jika setiap bulan rata-rata pasangan suami istri yang mengajukan perceraian sekitar 60 pasang, namun usai Lebaran jumlahnya naik hingga 100 pasang. Kejadian tersebut terus berulang setiap tahun. Meningkatnya perceraian usai Lebaran tersebut dipicu karena di bulan Ramadan, pasangan yang akan mengajukan perceraian banyak mengurungkan niatnya karena dilarang oleh pihak keluarga maupun nenek mama mereka masing-masing. Namun karena tidak mendapatkan jalan keluar yang lebih baik, akhirnya pasangan yang telah berniat bercerai tersebut memasukkan permohonan mereka ke Pengadilan Agama. Salah seorang pemohon perceraian, Nelly, mengatakan dirinya terpaksa menggugat cerai suaminya karena wanita berusia 34 tahun tersebut sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari suaminya. Kasih sayang itu udah nggak ada lagi. Nggak ada. Orang maksudnya nikah sudah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun ya. Udah punya berapa anak, Bu? 2 anak. Udah nggak ada apa harmonisnya lagi. Itu apa jalannya kan? Iya. Yang ada cuma masalah aja tiap hari. Mendingan berpisah lebih Dulu bagus. kan aman-aman aja. Iya. Kan pilihan sendiri kan? Sebetulnya sih aman, cuman dari awal nikah sebetulnya nggak aman ya kan? Kan pilihan sendiri dulu pacaran. Cuma sebentar. Kepala Pengadilan Agama Padang menambahkan faktor reuni dan faktor ekonomi. Selain faktor-faktor lainnya, menjadi pemicu utama pasangan yang telah menikah untuk menggugat cerai pasangannya. Kalau sebelumnya rata-rata 60 perkara sebulan,
biasanya naik sekitar 20%, 30% jadi 100 perkara. Biasanya reunian, ada reunian SMA, reunian sama-sama kuliah. Jadi kawan lama atau cinta lama bersemi lagi. Nah, itu kira-kira persoalannya, pemicunya. Biasanya pengadilan agama akan melakukan upaya perdamaian terlebih dulu kepada kedua pasangan yang akan bercerai agar membatalkan niat mereka. Robiham melaporkan dari Padang.